ولا الضالين المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Kita membaca Kitabus Shaum di dalam kitab Taqriyatus Sadidah tentang puasa, bab puasa. Puasa Ramadan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Sya'ban, yakni turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Adapun hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang yang kada puasa Ramadan karena mengingkari wajibnya, karena dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Artinya orang ini memadahkan puasa Ramadan itu hukumnya kada wajib, ujarnya. Jadi siapa-siapa yang mengingkari wajibnya bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, maka hukumnya orang itu murtad, telah keluar daripada Islam. Jadi orang yang madahkan puasa Ramadan kada wajib, orang itu murtad. Bila sudah murtad, berarti kada berlaku lagi hukum Islam. Lamunnya orangnya parahatan laki bini, itulah nang laki murtad, nah maka hukumnya pisah itu. Bila masih berkumpul aja berarti zina. Jadi hati-hati terhadap orang yang mengingkari, yang memadahkan puasa Ramadan kada wajib. Maka itu menyebabkan hukumnya orang itu sudah keluar daripada Islam, yakni murtad. Kecuali orang yang baru masuk Islam. Nah, ada pengecualian. Orang yang baru masuk Islam, nah, karena dia tidak tahu, dikiranya kada wajib. Nah, maka orang itu dikecualikan. Atau orang itu jauh daripada ulama, sehingga dia tidak tahu hukum wajibnya puasa, karena berdiam di mana misalnya di penghabisan burung berbunyi, di hutan atau di gunung mana misalnya, sehingga jauh daripada ulama, dia tidak tahu hukum wajib puasa. Maka orang yang ingkar, orang yang kada mau puasa tadi, hukumnya wajib menyuruh bertaubat. Wajib menyuruh bertaubat. Jika ia tidak mau, maka wajib imam atau khalifah atau sultan menghukumnya dengan hukum mati. Nah, jadi disuruh bertaubat orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan tadi, kada mau, maka hukumannya hukuman mati. Adapun hukum orang yang malas, ya, orang ini malas benar aja, kada mau puasa karena alasan macam-macam, alasan kada kuat lah, alasan koler itu aja, malas. Jadi orang yang hukumnya puasa, yang meninggalkan puasa itu karena malas, bukan karena uzur,
bukan karena uzur. Orang yang uzur itu sakit, dalam perjalanan musafir itu ada uzur, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia mengqadha nanti di luar Ramadan. Itu hukumannya bagi orang yang malas di penjara. Ini di dalam Sabilal Muhtadin disebutkan, di penjara tidak diberi makan dan minum pada siang hari Ramadan, serupa dengan orang yang berpuasa. Sama ya kayak puasa juga lah. Jadi orang yang koler puasa itu di penjara, jangan diberi makan, jangan diberi minum, sama sebagaimana orang yang berpuasa. Adapun jumlah puasa terkadang 29 hari, terkadang 30 hari, kecuali pada mazhab Syiah. Nah, kalau bubuhan Syiah itu dia wajib berpuasa 30 hari, kada mau kurang. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang 29, terkadang genap 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa selama mulai perintah wajibnya puasa tadi itu Nabi melaksanakan sebanyak tis'a Ramadanat, sebanyak 9 kali. Jadi Nabi berpuasa 9 kali. Mulai turun ayat adalah 9 kali Nabi puasa. Kulluha nawaqis ay 29 yawman. Selama 9 kali Nabi berpuasa itu jumlahnya kurang pada 30. Jadi 29 semuaan kecuali sekali. Jadi ada 8 kali Nabi puasa itu 29. Nah, sisanya sekali aja 30. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun biasanya awal Ramadan itu disunnatakan membaca suratul Fatah, surah Al-Fatah. Ada yang membaca sendiri-sendiri, ada yang membaca secara berjamaah. Suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, seterusnya sampai selesai. Berapa kali membacanya? 3 kali. Adapun fadilat, keistimewaannya, keutamaannya orang yang membaca suratul Fatah di awal Ramadan ba'dal maghrib, setelah salat maghrib, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya setahunan sampai Ramadan yang akan datang, dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi luas rezekinya dan diselamatkan daripada mara bahaya, penyakit dan kebinasaan. Wa amma ta'rifu as-sawm lughatan mutlaqul imsak, wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya, ay nadartu imsakan 'anil kalam. Pengertian atau ta'rif ibadah puasa atau definisi puasa menurut lughat, menurut bahasa adalah al-imsak. Imsak itu menahan. Apa yang ditahan itu berarti dia puasa. Di dalam Al-Quran contohnya dalam surah Maryam, an qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala an sayyidatina Maryam, menceritakan tentang sayyidatina Maryam. Apa ujar Siti Maryam di dalam Al-Quran? Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya.
sungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka aku tidak berkata-kata, tidak berbicara pada hari ini kepada siapapun juga. Nah, maksud daripada ayat ini adalah sauman, sidin puasa. Puasa di sini adalah ai nazartu imsakan 'anil kalam. Aku bernazar kepada Allah, sungguhnya aku menahan diriku daripada berkata-kata kepada siapapun pada hari ini. Nah, jadi di ayat ini Siti Maryam sidin puasa. Puasa sidin maksudnya menahan diri daripada berkata-kata. Jadi kada bepandir seharian. Nah, itu puasa. Puasa daripada berkata-kata. Ini puasa apa misalnya? Puasa kada bepandir, termasuk puasa kada berjalan, puasa nonton TV, puasa kada membuka HP. Itu termasuk puasa, artinya menahan. Itu kalau definisi secara logat. Adapun secara syar'i, menurut syariat, menurut syara', al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajr ila ghurubish syamsi bi niyyatin makhsusah. Menurut pengertian syar'i, definisi puasa ialah menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk berpuasa. Itu pengertian atau ta'rif secara syar'i, secara syariat. Kemudian ahkamus shaum, hukum-hukum berpuasa. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum-hukum berpuasa, terlebih dahulu di sini diterangkan fadilatus shaum. Fadilatus shaum tentang keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa. Wa fil haditsil qudsi 'anillahi subhanahu wa ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa huwa li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu 10 balasannya. Jadi satu kebaikan dibalas 10. Jadi semua kebaikan apapun juga satu itu dibalas oleh Allah 10. Illa siyam ila 700 dha'fin, artinya satu kebaikan dibalas 10 itu minimal, tapi juga bisa juga sampai 700. Jadi satu kebaikan bisa juga dibalas sampai 700 ganda. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa, fahuwa li wa ana ajzi bih, maka puasa, orang yang berpuasa karena aku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan membalasnya, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan dari Allah taala itu kadada nilainya, artinya banyak benar, kadada berapa ratus berapa, pokoknya bi ghairi hisab lah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan daripada orang yang berpuasa itu. Wa fil hadisi, dan hadis yang lain, man shama yauman fi sabilillah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah karena Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'am, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripadanya, daripada neraka jahanam, masirata mi'ati 'am, sejauh perjalanan 100 tahun. Du'auhu mustajabun, dan doanya mustajab. Wa amaluhu mutadha'afun, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Imam Ahmad.
Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wassalam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah seseorang, ujar Nabi, yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Wa raghima anfu rajulin 'indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima 'amalan yadkhulu bisababihil jannah. Celakalah seseorang yang ada di sisinya kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya. Ini bisi orang tua atau orang tuanya sudah meninggal, salah satunya masih ada. Falam ya'mal fi haqqihima, tapi dia tidak beramal untuk melaksanakan hak-hak keduanya. Amalan yadkhulu bisababihil jannah, amalan tersebut yang menyebabkan dia masuk ke dalam syurganya Allah. Ini ada aja orang tua tapi inya kada berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, karena berbuat bakti tersebut adalah menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Nah, orang ini ada bisi orang tua atau salah satu daripada keduanya tapi kada berbakti. Ini orang yang termasuk, dikatakan oleh Nabi, termasuk orang yang celaka. Kemudian yang ketiga yang celaka lagi, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan, mendapati atau menemui bulan suci Ramadan, wa tamma Ramadan qabla an yaghfir lahu, kemudian berlalu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Ramadan syahrul rahmatin wa maghfiratin min Allah taala, karena bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya rahmat Allah, bulan ampunan Allah. Fa illam yughfar lahu fihi, siapa-siapa yang kada dapat keampunan di bulan suci Ramadan, fa huwa maghbunun, maka orang itu celaka, maka orang itu amat rugi. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fariha bi dukhuli Ramadan harramahu Allahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa yang bergembira akan memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan supaya 1 tahun penuh dijadikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi lagi, al jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Surga Allah itu merindukan kepada 4 golongan. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian yang kedua hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Termasuk kalau zaman sekarang menjaga komennya, ya, kalau orang bermedsos ya, kalau jadi kada pakai lidah lagi, pakai tangan. Nah, jadi mengetik tangan, komen segala macam itu masuk menjaga lisan juga. Bahkan kadang-kadang orang bakal lahian di medsos tuh rame lah, nah komennya macam-macam. Kada ada nang pokoknya rame lah. Nah itu termasuk hafizul lisan. Jadi orang yang kada menjaga lisannya, kada menjaga komen-komennya, jadi kada sopan, kata-katanya yang jahat, kata-katanya yang kada baik,
Nah itu termasuk di luar daripada nang dirindukan oleh surga. Jadi orang nang dirindukan surga itu orang nang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Wa mut'imul ji'an. Kemudian yang ketiga orang nang memberi makan kepada orang nang lapar. Termasuk membukakan orang nang puasa itulah orang nang lapar. Was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga orang nang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda lagi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa nang berpuasa pada bulan suci Ramadan, menunaikan hak-hak Ramadan, berpuasa dan malamnya beribadah malam termasuk tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Wa an Anas bin Malik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa-siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat setiap langkah kakinya menuju majlis ilmu pada bulan Ramadan itu, setiap langkah kakinya dicatat ibadah selama 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan ia bersamaku nanti di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan, siapa-siapa yang istiqamah selalu salat berjamaah di bulan suci Ramadan, a'tahu Allah taala bi kulli rak'atin madinatan, maka setiap rakaat yang ia kerjakan dalam salat berjamaah tadi di bulan Ramadan diberikan oleh Allah Ta'ala satu kotak, satu Madinah, satu kota dalam surga, tamla'u min ni'amillahi Ta'ala, yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man barra walidayhi fi Ramadan, siapa-siapa yang berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, yanalu nazalallahi Ta'ala birrahmah, maka orang itu senantiasa mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku ya Nabi yang akan membawanya, memberikan syafaat kepadanya, menggandengnya masuk ke dalam surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan, siapa-siapa perempuan, siapapun seorang istri yang menuntut keridhaan suaminya di bulan Ramadan, illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah, melainkan ia mendapatkan pahala daripada pahala sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Asiyah. Man qada hajat akhihi al-muslim fi Ramadan, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya yang muslim pada bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan 1000 hajatnya pada hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala man asraja fi masjidin min masajidillah, siapa-siapa nang memberikan penerangan atau lampu di masjid daripada masjid-masjidnya Allah di bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka orang itu akan mendapatkan nur, cahaya di dalam kuburnya, tarang di dalam kuburnya. Wa kutiba lahu thawabal musallina fi dzalikal masjid, dan ia diberikan atau mendapatkan pahala semua orang yang salat di masjid itu. Jadi berapa banyak orang yang salat di masjid itu, maka orang itu mendapatkan pahala daripada sebagaimana pahala orang-orang yang salat di masjid itu. Wa sallat alaihil malaikah, dan malaikat
senantiasa memintakan rahmat kepada Allah Ta'ala untuknya. Wastaghfar lahu hamalatul arsh, dan malaikat nang menanggung arsh, memikul arshnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memintakan ampunan kepadanya. Madama fi zalikal masjid, selama lampu itu masih ada menerangi di masjid tersebut. Itu di antara keistimewaan atau keutamaan puasa. Kemudian kena sambungannya ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah luaskan rezeki kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin ala tilka niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.